Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita diperkenankan untuk mendatangi rumah Allah subhanahu wa ta'ala guna melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, lalu dirangkaikan dengan ta'lim kita pada malam ini insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa. Yang mana pada pekan yang lalu kami sudah menyampaikan sedikit tentang urgensi mengenal hati. Kami akan lanjutkan kembali ya tentang masalah itu, tentang masalah hati. Disebutkan dalam kitab ini ya Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang imam besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin." Mengenal hati dan sifat-sifat yang ada pada hati itu adalah dasarnya agama, landasannya agama. Wa asasu thoriqis salikin, dan asas ya bagi jalannya orang-orang yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi landasannya agama menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya beliau ini adalah mengenal hati dan sifat-sifat yang ada pada hati, yaitu landasannya agama. Berarti mengenal hati dan sifat-sifat hati itu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena dia landasan, Pak, pondasi. Pondasinya agama, landasannya agama, pijakannya agama. Artinya agama ini dibangun di atas sebuah pondasi. Ya, sebagai contoh saja ini masjid kita ini, kalau tidak ada pondasinya, tidak bisa berdiri, Pak. Tidak bisa berdiri, Pak. Iya, harus pondasi dulu dibangun, baru tiangnya, baru dindingnya, baru atapnya. Begitulah juga ini agama. Jadi agama ini ibarat sebuah bangunan. Dan landasannya, dasarnya, pijakannya, pondasinya itulah
mengenal hati dan sifat-sifat hati. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Iya. Jika hati ini baik, maka anggota tubuh ini akan menjadi baik. Ya, karena hati ini ibarat raja, dia pemimpin. Adapun anggota-anggota tubuh yang lain itu ibarat prajurit-prajurit. Ibarat budak-budak yang diperintah oleh hati. Jamaah sekalian. Jadi ini menunjukkan tentang pentingnya kita mengenal hati-hati kita, sifat-sifat hati-hati kita. Karena dari situlah akan dibangun sebuah agama yang laksana sebagai satu bangunan. Jadi seolah-olah kalau kita tidak mengenal ke hati kita tidak mengenal sifat-sifat yang ada pada hati kita, seolah-olah kita membangun sebuah bangunan yang tanpa ada fondasinya. Itu impossible, tidak mungkin, Pak. Kecuali langit. Langit ini tegak, Pak, tanpa fondasi, tanpa tiang. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan asasnya, dasarnya, atau landasannya bagi orang-orang yang ingin menuju kepada Allah. Ya, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, tentu semua kita ingin orang-orang yang menuju kepada Allah, Pak. Tidak mungkin kita ingin orang-orang yang menjauhkan diri dari Allah. Iya, na'udzubillah min zalik. Kalau kita ada di antara kita yang orang-orang yang menjauhkan diri kepada Allah, justru kita adalah orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jamaah sekalian. Ya, jadi siapa saja orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengenal hatinya. Dia harus mengenal sifat-sifat hatinya. Karena itulah landasan bagi orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun cuma sekedar jamaah sekalian, sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah tetapi dia tidak mengenal hatinya, tidak mengenal sifat-sifat hatinya, ini hanya sekedar ucapan-ucapan di lisan saja. Ini bukan perkataan saya, Bapak, ini hanya saya mengutip saja, menyampaikan perkataan ulama. Jamaah sekalian, tentang pentingnya kita mengenal hati, insyaallah akan dijelaskan jamaah sekalian dan sifat-sifat hati. Baik, kami lanjutkan. I'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah, kata beliau, ketahuilah bahwasanya berdasarkan fitrah penciptaannya, hati itu menerima namanya petunjuk. Jadi berdasarkan fitrahnya, penciptaannya, hati itu menerima petunjuk. Juga kata beliau, wa bima wudi'a fihi minasyahwati wal hawa ma'ilun an dzalika. Juga pada hati itu ditetapkan padanya ada syahwat dan hawa nafsu. Jadi dalam hati kita ini ada syahwat dan hawa nafsu. Yang mana dengan syahwat dan hawa nafsu itulah yang membuat kita menjauhkan diri daripada petunjuk. Jadi ada petunjuk, ada syahwat dan hawa nafsu. Syahwat dan hawa nafsu inilah yang menyelewengkan kita, menjauhkan kita daripada petunjuk. Dan itu ada di hati kita. Makanya disebut dengan ada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang memalingkan
kita, ya, daripada petunjuk. Yang tadinya kita ingin menerima petunjuk, tapi karena ada hawa nafsu dipalingkan kita, sehingga hati ini pun tidak menerima petunjuk. Kemudian jemaah sekalian, ya, perlu kita ketahui bahwasanya ada makhluk yang bernama malaikat dan setan. Ya. Inilah yang keduanya ini saling terjadi dalam tanda kutip, ya, saling berseteru antara malaikat dan setan, yaitu malaikat, ya, menyuruh diri kita, jiwa kita untuk menerima petunjuk, sedangkan setan menyuruh hawa nafsu kita, yang menyuruh hati kita, sehingga hati kita pun, ya, meninggalkan petunjuk. Jadi terjadi, Pak. Ya, meskipun ini perkara gaib, ya, karena kita tidak bisa melihat setan, kita tidak bisa melihat malaikat, tapi itu terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya itu, Pak. Jadi setan dan malaikat itu, Pak, terjadi perseteruan dia. Artinya perseteruan saling mengajak. Malaikat mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada petunjuk, sedangkan setan mengajak kepada keburukan untuk meninggalkan petunjuk. Itulah pekerjaan setan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Illa an yanfatihal qalb li ahadihima fayatamakkan wa yastautin. Sampai hati itu terbuka. Ya, sampai hati itu terbuka, ya, kepada salah satunya. Kepada salah satunya. Ya, kemudian apa yang terjadi jika hati itu sudah terbuka kepada salah satunya, apakah malaikat atau setan? Jamaah sekalian, maka salah satu dari kedua makhluk itu pun yang akan menguasai hati kita. Ya, menguasai hati kita. Ya, kalau malaikat yang diterima oleh hati kita, berarti malaikat yang menguasai hati kita. Kalau sudah malaikat yang menguasai hati kita, aman. Karena malaikat tidak mungkin menyuruh kepada perbuatan keburukan. Tapi yang bahaya kalau setan yang diterima oleh hati kita. Artinya hati lebih cenderung kepada setan daripada malaikat. Ini yang bahaya. Artinya hati kita dikuasai oleh setan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Jadi hati itu ibarat benteng. Jadi kalau sudah benteng dikuasai oleh musuh, sudah selamat tinggal. Ya, kalau benteng itu sudah dikuasai oleh musuh, sudah hancurlah apa yang ada di dalamnya. Begitu juga kalau sudah hati dikuasai oleh setan, ya, jamaah sekalian. Karena apa? Karena tadi itu hawa nafsu tadi itu yang menerima setan, mempersilahkan setan, masuk. Iya. Dan hawa nafsu itu tidak condong kepada ajakan malaikat. Malaikat menyuruh kepada petunjuk kebaikan, justru hawa nafsu dan jamaah sekalian, syahwat justru menerima kedatangan setan. Iya. Jadi apa yang terjadi sehingga yang menguasai hati kita adalah setan. Jamaah sekalian. Iya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun, ya, selain daripada itu, ya, jadi ada salah satu, jadi siapa yang menang di situ, menang di sini artinya tergantung dari hati kita. Bukan berarti malaikat kalah, artinya hati kita yang tidak mau menerima. Itu intinya hati kita yang tidak mau menerima petunjuk yang dibawakan oleh setan. Justru hati inilah yang justru karena dikuasai oleh hawa nafsu, justru menerima daripada apa yang diinginkan oleh setan. Hadirin. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, sehingga hati kita pun dikuasai oleh setan, jamaah sekalian. Namun sebaliknya,
Ya, namun sebaliknya, ya, jadi antara dua, kalau bukan setan yang menguasai, malaikat, itu saja. Anggaplah misalnya yang menguasai malaikat hati kita, maka setan ini hanya sekedar dia hanya sekedar menyambar saja, menyambar hati kita. Tatkala kita lalai, disitulah dia menyambar. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan waswas godaan setan yang bersembunyi. Ya, jadi setan yang bersembunyi. Artinya itu setan itu, ya, dia bersembunyi di hati kita, ya. Ketika kita tidak mengingat Allah, maka dia akan menggoda hati kita. Tetapi ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka itu setan itu bersembunyi dia. Artinya dia tidak memiliki kekuatan untuk menguasai hati kita. Jamaah sekalian. Oleh karena itu disebutkan dalam buku ini, wa huwal ladzi idza dzukirallah khanasa. Yaitu setan apabila disebut nama Allah, maka dia pun menjauh daripada hati kita. Pak, ini masalah gaib, Pak, ya. Ya, jadi setan itu ada dalam tubuh kita. Ya. Dan ini berbahaya, Pak. Musuh yang paling berbahaya itu setan, Pak. Beda dengan manusia. Kalau musuh manusia gampang. Karena itu manusia dilihat. Tapi setan, siapa yang melihat setan, Pak? Kita tidak melihat dan dia ada di tubuh kita. Setiap kita ada setannya. Jamaah sekalian, setiap kita ada setannya kemanapun kita berada. Bahkan di masjid pun ada setan bersama kita. Ini yang menggoda kita. Tapi itu setan itu tadi dikatakan dalam buku ini, ya, dia akan tidak memiliki kekuatan atau dia akan menjauh. Dia kan itu setan ingin menguasai itu hati, Pak. Jadi hati dia yang dia serang. Itu setan, Pak, dia tidak serang kita punya pikiran, tangan. Tangan ini hanya sekedar dia mendapatkan perintah daripada hati kita. Mata, mulut, kaki, itu semua hanya mendapatkan perintah daripada hati kita. Makanya dia serang hati kita. Diserang kita punya hati. Nah, tapi tatkala kekalahannya syaitan itu tatkala kita berzikir kepada Allah, kita menyebut nama Allah, kita mengingat Allah, maka dia mundur. Sekali lagi, Pak, ini masalah gaib, Pak, ya. Jangan, Ustadz mana buktinya? Ini masalah gaib, tidak kelihatan, tetapi ini sudah berdasarkan ayat Al-Quran mengatakan ini. Kita berlindung dari godaan syaitan yang khunnas. Khunnas itu yang bersembunyi. Ini Allah mengatakan. Makanya kita disuruh untuk berlindung kepada Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Tapi apa yang terjadi? Wa idza waqa'atil ghaflatu in basata. Apabila kita lalai, apabila manusia itu lalai, maka setan leluasa untuk menyerang lagi, Pak. Menyerang lagi. Karena memang itu pekerjaannya. Itu pekerjaan setan itu, Pak. Menyerang terus. Ya, kalau kita lalai, artinya kita tidak menyebut Allah, tidak mengingat Allah, tambah senang setan. Wah, ibaratnya pertahanan kita semakin terbuka. Ya, benteng kita semakin terbuka karena tidak ada yang menjaga. Itulah zikir, itulah sebagai penjagaan kita terhadap hati kita, laksana benteng itu. Ibaratnya apa, Pak? Ibaratnya penjaga benteng itu para prajurit semuanya pada tidur. Mestinya itu benteng dijaga oleh prajurit, justru tidur. Akhirnya kecolongan itu musuh masuk. Begitu juga ini setan kan musuh. Allah mengatakan, "Inna syaitana lakum aduun mubin," kata Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tidak kelihatan tapi nyata. Nyata pasangannya, Pak.
Dan berbahaya serangan setan karena membuat kita apa jemaah sekalian? Terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, dosa dan seterusnya. Itu yang diinginkan. Kan setan ini kan sekarang dia mencari apa? Mencari teman, Pak, untuk masuk dalam neraka. Ya, mencari teman sekarang. Kan sejak dia kan bersumpah ketika dikeluarkan iblis bosnya setan iblis. Kan bersumpah dia ketika diturunkan dari surga ke dunia kan. Dia bersumpah, saya akan goda anak cucu Adam. Saya akan goda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Dia minta dipanjangkan umurnya. Begitu juga dia punya keturunan-keturunan. Jamaah sekalian, kan dia ingin cari apa namanya? Cari teman agar bersamanya masuk ke dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, selanjutkan. Wala yutradu jundus syaitan minal qalbi illa dzikrullah taala. Maka tidak ada yang bisa mengusir tentara setan. Jadi setan ini ibarat tentara. Iya, tidak ada yang bisa mengusir tentara setan dari hati-hati kita kecuali zikrullah. Ini bukan perkataan saya, Pak. Ini perkataan ulama. Ibnu Qudamah mengatakan. Tentu beliau menuliskan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, hasil penelitian beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga beliau memberikan kesimpulan tidak ada yang bisa mengusir setan melainkan hanya zikir. Atau zikir mengingat Allah, menyebut Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya adalah jadi seolah-olah setan itu menguasai kita, menguasai hati kita tatkala kita tidak mengingat Allah, tatkala kita tidak mengenal Allah, tatkala kita tidak berzikir kepada Allah, tatkala kita tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana nih kalau sudah tentara setan menguasai hati kita, sebagaimana musuh sudah menguasai tentara, musuh sudah menguasai benteng kita, hancurlah. Diobok-obok kita oleh musuh. Begitu juga kalau sudah dikuasai oleh setan, diobok-obok kita, Pak. Jamaah sekalian, kita akan diombang-ambing oleh setan. Dan itu hanya bisa dilawan dengan apa? Bukan dengan pedang, bukan dengan pikiran, bukan dengan kekuatan, bukan dengan materi, tapi dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, bersama dengan Allah. Jamaah sekalian, hanya itu satu-satunya yang bisa menolong kita dari dari serangan setan, dari penjajahan setan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la qarara lahu ma'al dzikr. Karena setan tidak akan bisa menetap menguasai hati kita jika kita berzikir kepada Allah. Jamaah sekalian, melainkan jika kita berzikir kepada Allah. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, kita lalai tidak menyebut Allah, siap-siap kita akan dikuasai oleh setan, hati kita akan diserang oleh setan. Kalau sudah itu, apa yang terjadi? Anggota tubuh kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hati kita. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutkan. Wa'lam anna masalal qalbi kamasalil hisnin. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya perumpamaan hati itu laksana seperti benteng, kata beliau. Seperti benteng. Ya. Wa syaitanu aduwwun yuridu an yadkhulal hisna wa yamlikuhu, dan setan itu adalah musuh yang ingin masuk ke dalam benteng. Wa yamlikuhu, dan ingin menguasainya. Jadi itu setan itu bukan cuma sekedar masuk tapi ingin menguasai, Pak. Kalau masuk lalu keluar enggak jadi masalah. Ini kalau dia masuk dan bertengger di situ, menetap di situ dan menguasai, itu yang bahaya. Itu yang bahaya, Pak. Terjajahlah kita.
terjajalah hati kita. Kalau cuma sekedar masuk baru keluar, tidak apa-apa. Tapi sudah masuk, dikuasai, dimiliki hati kita, dijajah. Nauzubillah. Jamaah sekalian. Wa yatawalla ali, bahkan ingin menguasai hati kita, bukan cuma ingin memiliki, tetapi menguasai, Pak. Masuk, dimiliki, lalu dikuasai, Pak. Dikuasai. Jamaah sekalian, sebagaimana penjajahan menguasai negeri kita misalnya. Apa yang terjadi, Pak? Kita diperbudak oleh para penjajah. Ya. Kita diperbudak di negeri sendiri oleh para penjajah yang datang dari luar. Begitulah juga setan ini kan dari luar, dia datang masuk menjajah hati kita. Kita diperbudak. Jamaah sekalian, bukan diperbudak bekerja rohani, tapi diperbudak berbuat kemaksiatan dan kemungkaran itu, Pak. Wala yumkinu hifzul husni illa bihirasati abwabihi. Tidak mungkin kita bisa menjaga benteng kecuali kita harus menjaga pintu-pintu benteng. Masya Allah, luar biasa perkataan ini, Syekh ini, ulama. Tidak mungkin Bapak kita bisa menjaga benteng kecuali jika kita menjaga pintu-pintu benteng. Karena tidak mungkin benteng tidak ada pintunya, Pak. Lihat bagi benteng, Pak, pasti ada pintu-pintunya. Iya. Jadi kalau kita ingin menjaga benteng itu, Pak, apa yang kita jaga? Yang pertama itu pintu-pintunya itu, karena disitulah tempat masuknya musuh. Begitu juga hati kita ini ibarat benteng yang memiliki pintu-pintu, dan itu harus dijaga. Pintu-pintu itu namanya pintu-pintu hati. Situ yang masuk itu setan di situ. Kalau tidak dijaga itu pintu-pintunya, itulah yang akan bisa masuk setan dan menguasai benteng hati kita. Jamaah sekalian. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la ya'rifuha. Dan tidak ada yang bisa menjaga pintu-pintu benteng itu kecuali orang yang mengenalnya. Iya, jamaah sekalian, tidak bisa ada seseorang yang bisa menjaga pintu-pintu benteng itu kecuali orang yang mengenal pintu-pintu benteng itu. Dikenal dulu tuh, di sini pintunya, baru dijaga. Tapi kalau orang yang tidak mengenal tuh pintu, udah tahu yang mana mau dijaga, mana pintu. Dikenal dulu. Oh, ini pintu-pintunya. Setelah dikenal, setelah diketahui itu pintu-pintunya, baru dijaga itu pintu. Sehingga aman. Karena sudah diketahui, oh ini pintu-pintunya. Iya. Barulah dijaga, jamaah sekalian. Sehingga setan pun tidak bisa masuk karena dijaga. Tapi kalau kita tidak mengenal itu pintunya, mana itu pintunya benteng, mana itu pintunya hati. Kita tidak tahu. Akhirnya kita bingung yang mana kita jaga, mana kita jaga, karena kita tidak mengetahui pintu-pintu hati itu mana. Jamaah sekalian, saya akan sebutkan pintu-pintu hati yang mana setan masuk di situ. Jamaah sekalian. Wala yatawassalu ila daf'is syaitan illa bima'rifati madakhilihi. Tidak ada yang bisa mencegah syaitan, menolak syaitan, mengusir syaitan kecuali mengenal pintu-pintu syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan. Jadi sebelum kita menolak, membentengi diri kita dari syaitan, kita harus mengenal dulu mana pintu-pintu masuknya jalannya syaitan. Jamaah sekalian, kita harus tahu dulu mana itu pintu-pintunya. Wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi wa hiya katina. Disinilah Syekh Ibnu Qudam menyebutkan pintu-pintu syaitan itu, ya, atau jalan-jalan masuknya syaitan itu, itulah sifat-sifatnya manusia. Terjawablah. Tadi kan kita berbicara tentang pintu-pintunya setan, jalan-jalan masuknya setan ke hati kita. Dijawab oleh Syekh Ibnu Qudamah.
pintu-pintunya setan, jalan masuknya setan ke benteng hati kita, itulah sifat-sifat kita. Itulah sifat-sifat manusia, itulah pintu-pintunya setan. Maka sifat-sifat ini harus dijaga. Jaga itu sifat-sifat itu. Sifat-sifat kita harus kita jaga itu. Itulah pintu-pintunya. Akan disebutkan sifat-sifat apa itu akan disebutkan. Dia menyebutkan wahiyya katsira. Sifat-sifat manusia itu banyak. Jamaah sekalian. Ya. Hanya saja beliau hanya menyebutkan pintu-pintu yang besar. Jadi pintu-pintu itu banyak sekali. Ya, pintu-pintu hati kita itu banyak sekali. Disitulah masuknya setan. Itulah sifat-sifat kita. Beliau hanya menyebutkan tentang pintu-pintu yang besar. Jadi ada pintu-pintu kecil, ada pintu-pintu besar. Iya, beliau hanya sebutkan pintu-pintu yang besar saja. Jamaah sekalian. Di antaranya jamaah sekalian, pintu-pintu setan yang terbesar adalah hasad dan tamak. Hasad atau hasad iri dengki dan tamak atau tamak serakah. Inilah pintu-pintu setan. Jalan masuknya setan. Jamaah sekalian. Ketika orang sudah ada hasad, ada tamak, setan masuk di situ. Masuk di situ jemaah sekalian. Setan mah? Cuma famata kana al-'abdu harisan 'ala syai' a'mahu hirsuhu wa asammahu. Ya. Ya. Kapan seseorang itu tamak terhadap sesuatu, maka dia akan dibutakan oleh ketamakannya. Lihat Pak, kalau orang sudah tamak, Pak, serakah, dia akan buta, Pak. Dibutakan oleh keserakahannya. Disitulah masuknya setan. Jamaah sekalian, tamak, masuklah setan, akhirnya apa? Semakin tamak kita. Jamaah sekalian, semakin buta kita. Jamaah sekalian. Wa ghatta nura basiratihi, ya, dan menutup cahaya hatinya. Inilah yang dikenal dengan pintu-pintu syaitan. Jadi di antara pintu-pintu syaitan adalah hasad dan tamak. Jamaah sekalian. Lihat ini kalau orang tamak, Pak, menghalalkan segala cara. Jamaah sekalian. Menghalalkan segala cara, Pak. Itulah sukanya. Semakin suka setan, akhirnya apa? Tamak tuh semakin yang tadinya tamaknya kecil, kemudian setan masuk, digoda lagi, akhirnya semakin besar tamakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika idza kana hasudan fayajidu syaitan hina idin fursah. Begitu pula apabila seseorang itu memiliki ada sifat dalam dirinya hasad, iri dengki, maka syaitan pun mendapatkan peluang bagi orang yang hasad. Lihat itu Pak, bagaimana dulu kisahnya saudaranya Yusuf alaihissalam. Itu kan awalnya dari hasad, Pak, iri dengki. Dia merasa Yusuf itu lebih disayangi daripada mereka, yang daripada 10 orang saudaranya. Itu awalnya iri dengki. Tidak usah jauh-jauh sebelumnya, yaitu kisahnya Qabil dan Habil, anaknya Adam kan. Pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi adalah pembunuhan yang terjadi adalah ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil, Pak, anaknya Adam. Itu pembunuhan
pertumpahan darah pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia di dunia, Pak. Habil membunuh saudara sendiri. Qabil itu membunuh saudara sendiri, itu Habil. Jamaah sekalian. Itu karena apa, Pak? Karena iri dengki. Hasad, Pak. Banyak terjadi di negeri kita atau di mana saja. Terjadi pembunuhan dan apa semuanya, pertumpahan darah. Itu karena apa? Karena diawali dari iri dengki, Pak. Awal iri dengki, akhirnya apa? Akhirnya main tangan lah, akhirnya main senjata lah, dan seterusnya. Itu awalnya, Pak. Itu karena itulah ketika orang sudah iri dengki, masuk setan, dikompor-kompori, akhirnya semakin membeludak dia punya kedengkian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena apa? Karena setan tadi, kesempatan ini dia iri dengki ini, kesempatan ini. Jamaah sekalian, sehingga iri dengki jamaah sekalian sudah melampaui batas. Lihat bagaimana ya kisahnya Qabil yang iri dengki kepada saudaranya. Bayangkan saudaranya sendiri dia bunuh, Pak. Dia bunuh. Pada saat disebutkan dalam hadis itu, Pak, dipukul kepalanya pakai batu. Ada yang disebutkan dilempar pakai batu, Pak, mati. Jemaah sekalian. Sebenarnya itu Habil bisa melawan, cuma dia tidak mau. Dia lebih baik mati daripada melawan saudaranya. Dia tidak mau. Ya. Dia tidak melawan, Pak. Bunuh maka dia tidak melawan. Dia tidak mau. Kalau dia mau, kalah itu Qabil. Iya. Lah karena itu Habil itu lebih kuat daripada Qabil, kakaknya. Qabil ini kakak, Habil ini ada, tapi adanya lebih kuat daripada kakaknya, tapi tidak mau melawan. Jamaah sekalian. Kemudian apa? Ketika orang itu sudah hasad, ada iri dengki dalam dirinya, dalam hatinya, maka disitulah ada peluang bagi setan untuk masuk di situ. Sudah masuk, apa yang terjadi? Fayuhassinu indal haris kullama yuwassilu ila syahwatihi wa in kana munkaran aw fahishan. Iya. Maka jamaah sekalian, maka setan pun membuat indah orang-orang yang hasad itu, orang-orang yang tamak itu, yang serakah itu, segala sesuatu yang sampai kepada keinginannya, kepada syahwatnya. Jadi diperindah nih, Pak. Diperindah nih. Segala sesuatu yang bisa mengenyangkan syahwatnya. Yang penting dia sudah tunaikan syahwatnya. Ya sebagaimana itu Qabil kan merasa dia puas kalau dia bunuh itu saudara sendiri, baru dia puas. Sebagaimana juga 10 orang saudaranya Nabi Yusuf, dia merasa puas kalau dibuang. Yang tadinya tidak mau dibuang, Pak, yang tadinya mau dibunuh. Cuma ada satu orang saudaranya bilang, jangan dibunuh. Bagaimana kalau kita masukkan saja ke dalam sumur? Nanti ada musafir yang ketika mengambil air ditemukan, Pak. Artinya untungnya ada satu saudaranya yang masih ada perasaan iba, empati kepada adiknya. Nggak dibunuh, Pak. Yang tadi mau dibunuh tuh Nabi Yusuf. Akhirnya cuma dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya ada musafir lewat mau perlu air, ambil, tiba-tiba ada anak-anak di situ didapatkan. Tak jadilah, artinya dipungutlah itu anak. Wa in kana munkaran aw fahishan, meskipun itulah perkara yang mungkar, perkara yang buruk, karena sudah diperindah oleh setan sehingga menjadi baik. Ya, kan itu setan. Setan mau perindah. Ya. Tidak usah jauh-jauh, ya. Itu kan Nabi Adam itu kenapa, Pak? Melanggar aturan Allah. Kan dilarang Nabi Adam untuk mendekati pohon khuldi namanya, pohon khuldi. Ya. Itu dilarang, Allah larang. Tapi ini setan ini, iblis ya, itu nenek moyangnya, dia kan sudah iri sebelumnya kepada Adam. Kenapa iri? Karena semua malaikat termasuk iblis disuruh sujud kepada Adam sebagai penghormatan atas kemuliaan Adam di antara mereka semua.
Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadul malaika illa iblis. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iya, ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam, bukan penghambaan, bukan bentuk ibadah, tapi bentuk pengagungan, penghormatan kepada Adam. Karena kemuliaan Adam Allah berikan kepadanya. Fasajadu, semua sujud, semua malaikat sujud, tidak ada yang tidak sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang kafir. Jadi jamaah sekalian, ya, dari situlah jamaah sekalian, dari situlah ya sehingga apa yang terjadi karena ada perasaan hasad dan dengki inilah masa Adam baru-baru muncul tiba-tiba, kan yang awal Allah ciptakan pertama kan malaikat, ya, kemudian iblis, kemudian Adam. Jadi Adam ini yang pemain baru dia, masa Adam pemain baru, ini bahasa saya, ya, masa Adam ini pemain baru tiba-tiba kita diperintah sujud kepadanya. Jadi ada perasaan sombong, Pak. Iya, sombong. Iya. Jadi dia merasa iri, masa Adam disuruh kita sujud, dia tidak mau. Apa jawabannya? Bagaimana saya sujud? Ya Rabb, Engkau ciptakan Adam dari tanah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya, ana khairun minhu, kata iblis. Saya itu lebih baik daripada Adam. Padahal Allah tidak pernah mengatakan engkau lebih baik daripada Adam. Cuma dia saja yang bicara-bicara begitu, tidak ada buktinya. Siapa yang bilang iblis lebih baik daripada Adam? Cuma iblis saja mengatakan. Allah tidak pernah mengatakan engkau lebih baik daripada Adam. Hanya iblis saja yang mengaku-ngaku, mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Tidak ada, cuma iblis saja. Justru kalau kita menanyakan ahli apa saja, maka dijawab tanah itu lebih baik daripada api. Mana lebih baik, Pak? Tanah atau api? Tanah. Justru api itu berbahaya, Pak. Banyak orang kebakaran gara-gara api. Tapi tanah, Pak, Masya Allah. Ini Masjid Nurul Yakin ini, Pak, bisa tegak karena di atas tanah, bukan di atas api. Tanah ini, Pak, bumi tanah. Kita ini berasal dari tanah. Jamaah sekalian, begitu banyak fungsinya tanah daripada api, Pak. Kalau kita ingin memperbanding-bandingkan mana yang lebih utama, tanah atau api? Tanah. Berarti Nabi Adam lebih mulia daripada iblis. Tapi kenapa iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam, ya Tuhan, ya Allah? Kamu sendiri iblis yang mengatakan demikian, Allah tidak pernah mengatakan demikian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sehingga apa? Iblis pun menggoda Adam. Adam, makanlah itu pohon, buahnya makanlah buahnya. Padahal dilarang oleh Allah. Jadi Allah melarang, iblis menyuruh. Iya, Allah melarang, iblis menyuruh. Akhirnya apa? Adam dikuasai oleh iblis. Jamaah sekalian, dikuasai oleh iblis. Artinya Adam lebih condong kepada ajakan iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Adam melanggar larangan Allah, maka Adam pun diturunkan ke bumi. Akhirnya lahirlah kitalah keturunannya Nabi Adam. Asalnya kita berasal di surga. Adam dan Hawa itu di surga, Pak. Seandainya misalnya Adam tidak diturunkan di bumi, ya berarti kita sudah semua di surga, semua keturunannya di surga, tidak ada di bumi. Tapi semuanya ini ada hikmahnya. Karena Allah ciptakan bumi. Iya. Jadi sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum Allah ciptakan Adam, Allah ciptakan itu bumi, Pak.
Kita sekarang di mana, Pak? Di bumi sekarang ini. Sebenarnya ada hikmahnya. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu ada hikmahnya, Pak. Jangan dikira seandainya Nabi Adam dia tidak mendekati itu pohon kuldi, kita sudah enak-enak kita keturunan ini di surga terus, tidak pernah kita sakit, tidak pernah kita miskin, semua apa yang kita mau semua ada. Itu menurut kita, tapi ada hikmahnya, Pak. Ya, insyaallah akan disebutkan nanti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Pak menyebutkan ada berapa itu hikmahnya kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi, Pak. Kenapa Nabi Adam tidak kekal terus di surga sebelum-sebelumnya. Tapi Nabi Adam akan kembali ke surga, Pak. Ya. Nabi Adam akan kembali ke surga. Begitu juga keturunan yang mengikuti para nabi, yang mengikuti Nabi Adam, ya, keimanannya dan seterusnya akan bersama dengan para nabi di surga kelak. Akan kembali nanti. Karena kampung halaman kita sebenarnya bukan bumi ini, tapi surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup saja? Enggak ada pertanyaan, Pak? Cukup ya? Ya. Ya, demikianlah jemaah sekalian, saya mohon maaf ya. Sampai lupa buka sesi tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita insyaallah buka sesi tanya jawab. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah, yang khilaf, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya dan godaan syaitan yang terkutuk dan hawa nafsu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.